Shalom, bergabung kembali bersama kami di Sehatlah. Sehatlah, sentuhan hati Allah. Mari saudara, di pagi hari yang indah ini bersama-sama saya mengajak untuk kita merendahkan hati kita, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, dan untuk mempersiapkan hati kita berdiam dekat kepada Bapa untuk mengawali hari ini, untuk mengawali aktivitas kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita selalu ingat bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi kita, Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang selalu setia bersama dengan kita, tidak peduli apapun yang menjadi latar belakang kita, tidak peduli apapun yang menjadi permasalahan hidup kita, Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Karena Tuhan telah memberikan rencana yang indah dalam hidup kita, mari kita bersama-sama ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita bersama-sama duduk di bawah kaki Tuhan, dan kita bersama-sama menyembah Tuhan. Dalam jalan kehidupanku, Bapa bekerja mengolahku. Dalam jalan kehidupanku, Bapa berkarya membentukku. Tanah liat yang tiada berarti dibentuk, diubah menjadi bejana indah di hadapannya. Bapa mengasihiku, siapapun diriku, karena hidupku adalah miliknya. Bapa punya rencana yang indah di dalam hidupku, orang yang sungguh mengasihinya. Mari bersama-sama kita katakan, dalam jalan kehidupanku, Bapa bekerja mengolahku. Dalam jalan kehidupanku, Bapa berkarya membentukku. Tanah liat yang tiada berarti dibentuk, diubah menjadi bejana indah di hadapannya. Bapa mengasihiku, siapapun diriku, karena hidupku adalah miliknya. Bapa punya rencana yang indah di dalam hidupku, orang yang sungguh mengasihinya. Bapa mengasihiku, siapapun diriku, karena hidupku adalah miliknya. Bapa punya rencana yang indah di dalam hidupku, orang yang sungguh mengasihinya. Bapa mengasihiku, siapapun diriku, karena hidupku adalah miliknya. Bapa punya rencana
rencana yang indah di dalam hidupku, orang yang sungguh mengasihinya. Bapa mengasihiku, siapapun diriku, karena hidupku adalah miliknya. Bapa punya rencana yang indah di dalam hidupku, orang yang sungguh mengasihinya. Orang yang sungguh mengasihinya. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Mari kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Mari kita bersyukur atas segala yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Tuhan menyayangi kita, Bapa menyayangi kita sebagai anak-anaknya, karena hidup kita adalah miliknya. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan, sumber kehidupanku. Ku bersyukur, ku memuji, ku bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu, karena penyertaan-Mu di dalam kehidupanku. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan Yesus. Ku berseru kepadamu Tuhan, ku berseru memanggil nama-Mu, oh Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber kekuatan, beri damai dalam hatiku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami ingin selalu bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah Bapa yang setia, karena Engkau selalu berada di dekat kami dalam segala keadaan, baik susah maupun senang. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Inilah rasa syukur kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia.
Bapakku yang setia. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi seluruh pemirsa yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dalam acara pagi ini sehatlah, kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini saya akan mengangkat satu tema, yaitu tentang warisan. Temanya yaitu tentang warisan. Secara umum, pandangan kita kalau bisa mendapatkan warisan yang nilainya sangat besar, itu sangat menggembirakan, sangat menyenangkan hati kita. Tentunya akan semakin menyenangkan bila kita mendapatkan warisan itu nilainya besar sekali, Bapak Ibu Saudara. Ada apa tidak mungkin pemirsa yang tidak suka mendapat warisan? Saya rasa sih pada umumnya kita akan sangat bahagia kalau kita bisa mendapatkan warisan. Warisan yang didapat itu bisa berupa uang, bisa juga berupa perhiasan, properti, dan lain-lain, Bapak Ibu Saudara. Kadang di dalam pemikiran kita itu bisa timbul betapa beruntungnya orang tersebut. Orang tersebut bisa mewarisi satu perusahaan atau pabrik yang besar. Betapa bahagianya mereka yang mendapatkan warisan dengan nilai yang besar. Lah, kadang-kadang kita berpikir, lah saya ini kok tidak mendapatkan warisan dengan nilai yang besar. Terus bahkan tidak dapat warisan, apalagi kalau kita mendapatkan satu warisan yang harus membayar hutang-hutang dari orang tua kita. Wah, itu payah sekali Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ada pemikiran di dalam kehidupan kita, di dalam Bapak Ibu Saudara, pemikiran yang demikian. Sebab apa? Tuhan itu sudah merencanakan hal yang indah di dalam kehidupan kita. Setiap manusia jauh sebelumnya, sejak dalam kandungan, Tuhan sudah merencanakan hal-hal yang indah. Jadi sebetulnya tidak ada yang namanya kebetulan atau juga yang namanya keberuntungan. Itu ada hanya di dalam pemikiran kita, ada di dalam persepsi kita saja sebagai manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai ada pemikiran yang menyatakan di dalam kehidupan kita bahwa itu adalah suatu kebetulan atau keberuntungan. Karena Tuhan sudah merencanakan hal-hal yang indah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Rencana Tuhan itu selalu yang terbaik dan terindah bagi setiap orang yang mau apa? Yang mau taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh segi kehidupannya. Amin Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika kita membagi, saya akan bagikan warisan itu menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu warisan secara jasmani. Seperti apa warisan jasmani itu? Itu contohnya yaitu kita menerima misalnya, seperti tadi sudah saya katakan, itu misalnya kita menerima warisan berupa uang, berupa tanah, berupa rumah, berupa perhiasan, atau mungkin juga bisa barang-barang antik. Bahkan ada yang menerima perusahaan, warisan berupa perusahaan, berupa pabrik, dan juga mungkin ada juga yang bisa menerima warisan berupa resep kuliner dan lain-lain, Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi kalau kita melihat warisan secara jasmani ini, belum tentu semua orang bisa memberikan warisan jasmani untuk anak-anaknya. Jadi tidak semua orang ini bisa memberikan warisan secara jasmani kepada anak-anaknya. Nah, yang kedua kita akan melihat, kalau tadi yang pertama yaitu warisan jasmani, yang kedua adalah warisan rohani.
Nah, semua orang beda dengan warisan jasmani. Kalau warisan rohani ini, semua orang bisa memberikan warisan rohani kepada anak-anaknya, cucu-cucunya. Nah, sebab warisan rohani ini Tuhanlah sebagai sumber yang memberikan warisan rohani ini melalui siapa? Melalui orang tua yang percaya kepada Tuhan, kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Jadi Tuhanlah sebagai sumber warisan rohani ini, dan itu diberikan melalui apa? Melalui kehidupan orang tuanya kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kalau kita mendapatkan warisan, itu biasanya pemberi warisan itu biasanya sudah meninggal terlebih dahulu, atau orang katakan dia telah rep ya. Nah, yang menerima warisan, yang mempunyai hak untuk memilih mau atau tidak mau dengan warisan yang diberikan itu. Misalnya contohnya seperti ini, karena melihat salah satu saudaranya yang lebih membutuhkan, ada yang memberikan bagian warisannya itu ke saudaranya tersebut, Bapak Ibu Saudara. Contohnya seperti itu. Nah, kalau kita Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada warisan rohani ini. Nah, warisan rohani itu ada yang berupa berkat, tapi ada juga yang berupa kutuk. Nah, dan penerima warisan rohani ini tidak dapat memilih. Jadi ini bukan pilihan. Nah, kapan membedakan orang itu akan menerima warisan secara berkat atau justru menerima warisan itu secara kutuk? Jadi warisan ini tidak dapat dipilih dan ini secara otomatis akan diberikan kepada orang tersebut. Nah, kapan seseorang itu bisa menerima warisan berkat? Nah, seseorang itu bisa menerima warisan berkat jadi anak cucu daripada siapa? Orang yang orang tuanya percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau dia adalah anak cucu daripada orang yang orang tuanya itu percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan menerima warisan berupa berkat. Kalau kita lihat berkat di dalam Alkitab kita banyak sekali. Di situ ayat-ayat yang menyatakan berkat-berkat bagi anak cucu. Jadi beruntung bagi anak-anak atau cucu-cucu orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dan kapan kita menerima warisan kutuk itu? Itu diberlakukan bagi anak cucu cicit yang orang tuanya tidak mempercayai Tuhan Yesus. Jadi kalau orang tuanya tidak mempercayai Tuhan Yesus, secara otomatis anak cucu cicitnya itu akan menerima warisan secara kutuk. Nah, jadi mereka ini adalah orang-orang yang tidak beruntung di dalam kehidupannya. Nah, tetapi kita tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir kalau di dalam kebetulan orang tua kita itu belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab apa? Warisan kutuk ini dapat dipatahkan bagi anak, cucu, dan cicit jika mereka apa? Berbalik dan percaya kepada Tuhan Yesus. Maka warisan kutuk itu tidak akan berlaku bagi mereka. Sebab mereka diberi apa? Sebagai anak-anak Allah, Tuhan Yesus sendiri memberikan kuasa untuk mematahkan kutuk-kutuk, dan kita juga dapat berdoa secara pribadi kepada Tuhan Yesus untuk menerima berkat-berkat yang dicurahkan bagi kita. Jadi kita tidak perlu khawatir, karena kalau kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mewarisi warisan berkat, dan warisan kutuk itu dapat dipatahkan karena kuasa Tuhan Yesus sudah ada di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita akan baca di dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai dengan 28. Ulangan 11 ayat 26 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat
apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Dan kalau kita lihat ini perikopnya tentang apa? Ketaatan itu mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ketaatan kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Dan caranya bagaimana? Dengan kita melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam segala hal kehidupan kita. Untuk kehidupan kita masing-masing kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita mau taat, kita akan diberkati. Tetapi kalau kita tidak taat akan firman Tuhan, akan perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, maka kutuk itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, bagi anak cucu yang menginginkan warisan berkat melalui orang tuanya, maka anak cucunya harus memelihara iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau orang tuanya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, anak cucu itu akan menerima warisan berkat dari melalui kehidupan orang tuanya, maka syaratnya anak cucunya itu harus percaya kepada Tuhan Yesus, dan iman percaya yang sudah diwariskan kepada orang tuanya itu harus senantiasa ditumbuhkan. Tetapi pada saat anak cucu itu sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus lagi, nah, atau disebutnya murtad, maka di saat itu juga warisan yang belum diterimanya itu menjadi tidak berlaku lagi di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, anak cucu daripada orang-orang percaya harus senantiasa menjaga kehidupannya. Tertulis di dalam Roma 8 ayat 17a, dikatakan demikian, Roma 8 ayat 17a. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Dan seterusnya, Bapak, Ibu, Saudara. Nah, kita semua tahu tentang janji-janji Allah itu yang senantiasa membawa kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Terlebih dari semuanya itu, kalau kita lihat di dalam warisan rohani, ada juga yang namanya warisan kekal atau warisan abadi. Itu terdapat di dalam di dalam warisan secara rohani. Kalau di warisan secara jasmani, itu diwariskan hanya berlaku sampai kita menutup mata di bumi ini, alias kita rib. Nah, jadi kalau kita ambil satu kesimpulan, warisan rohani adalah yang terpenting. Sebab apa? Sebab yang diwariskan itu untuk kekal dan abadi. Yaitu rumah kita nanti di sorga. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus naik ke sorga untuk apa? Untuk menyediakan tempat, rumah bagi anak-anaknya. Saya akan bacakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 4. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapodokia, Asia, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga
bagi kamu. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kita adalah orang-orang yang dipilih sesuai rencana Tuhan yang senantiasa indah dan menjadi orang-orang yang taat akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mempunyai pengharapan. Jadi ada pengharapan. Mungkin hidup kita saat-saat ini kurang mengenakan, tetapi ada pengharapan untuk suatu saat menerima hal-hal yang abadi yang bertempat di sorga yang mulia. Pada saat kita pulang nanti ke rumah Bapa di sorga, pada saat kita meninggalkan dunia ini. Jadi itulah ada satu warisan yang kekal, yang abadi, yang akan kita terima, yaitu satu rumah, satu tempat di sorga nantinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui pelajaran tentang warisan ini, maka firman Tuhan itu harus apa? Harus diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Agar apa? Anak-anak itu boleh mengalami iman yang bertumbuh dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Sehingga inilah yang akan membuat anak-anak kelak dapat menerima janji-janji kebenaran firman Tuhan. Berkat-berkat yang ada di dunia saat ini, dan yang terpenting dan yang terindah yaitu apa? Memperoleh warisan, tempat, rumah di sorga untuk selama-lamanya. Itulah warisan yang abadi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Sekarang kita sudah mengerti tentang warisan. Jadi pilihan ada di tangan kita masing-masing. Sebab itu mari kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini memperjuangkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari saya akan tutup di dalam doa. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu telah mengajar kepada kami dan tentang warisan ini Tuhan. Dan kami sudah mengerti tentang keberadaan warisan ini Tuhan, terutama warisan yang akan kami terima secara rohani Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau sendiri akan senantiasa menumbuhkan iman rohani kami, iman percaya kami, sehingga iman rohani kami boleh semakin hari semakin bertumbuh. Pengharapan kami hanya berharap sepenuhnya kepada Engkau saja Tuhan, sehingga janji-janji Tuhan, kebenaran tentang firman-Mu ini boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Pemulihan demi pemulihan boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Kemenangan demi kemenangan boleh terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau sendiri melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, meneguhkan iman rohani kami, sehingga kami boleh mengalami satu pertumbuhan yang indah, pengharapan yang indah hanya di dalam Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami beralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Demikianlah ibadah sehatlah pada hari ini. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.